Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, Zat yang telah memberikan karunia kepada kita, Zat yang telah mengatur hidup kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, Zat yang memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Kita sebagai hambanya, tugas kita adalah bersyukur atas nikmat-nikmat karunia yang telah diberikannya. Salawat berserta salam teriring kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas petunjuknya, atas bimbingannya, kita semua bisa mengenal Islam, kita semua bisa merasakan manisnya iman, dan kita semuanya merasakan betapa indahnya Islam ini. Semoga kita termasuk daripada umat beliau dan termasuk hamba yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya Ali Mutakin SPDI selaku Ketua Yayasan Al-Masyhur Bangka Belitung kembali bertemu dalam kajian menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Tema kita pada sore hari ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau ciri-ciri daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya dalam diri kita, apa yang menjadi terpenting dalam hidup kita? Kalau kita bertanya kepada diri kita, sesuatu apakah yang paling penting di dalam hidup kita ini? Mungkin di antara kita akan menjawab, sesuatu yang terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan dunia kita, terlengkapinya sarana-sarana kehidupan dunia kita, atau kemewahan-kemewahan hidup kita semuanya miliki, harta kita melimpah. Atau bisa jadi ketika kita ditanya apa sesuatu yang terpenting dalam hidup kita, yang terpenting adalah ketika kita mampu mendapatkan, meraih jabatan yang tinggi, atau manakala kita menjadi seorang ilmuwan, memiliki ilmu yang tinggi, ataupun jawaban-jawaban yang lainnya yang semuanya adalah menunjukkan jawaban-jawaban yang bersifat duniawi. Kita kadang tidak sadar bahwa ada sesuatu yang terpenting di dalam hidup kita, dan kita harus tahu apa sesuatu yang penting itu. Dalam satu hari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mencoba mengetahui jawabannya, mari kita coba. Kita resapi apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah yang ada 7 ayat yang sering kita baca. Setidaknya satu hari kita membaca 17 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian pertama daripada surat Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berisi adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Memuji kepada Allah Subhanahu. Maliki Yaumiddin, yang merajai daripada hari pembalasan. Memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saatnya ayat yang kelima ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon agar supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini juga kembali kepada pujian. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini ada satu ayat di mana ayat ini penting, yang berisi adalah permintaan, permohonan, pengajuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita minta diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwa sesuatu yang terpenting dalam hidup kita itu adalah manakala Allah pastikan kita mendapatkan hidayah. Kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebenaran, berupa al-Islam. Lantas bagaimana cirinya orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah itu? Yang pertama, orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah cirinya mereka adalah orang-orang yang merasa mudah. Merasa selalu mudah. Merasa diberikan kemudahan, ya, bukan mudah ya, tapi selalu merasa mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 125. "Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki ay yahdiyahu, untuk diberikan hidayah, diberikan petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melapangkan dadanya ini adalah lil Islam, untuk Islam. Artinya adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah itu adalah mereka orang selalu merasa mudah. Merasa mudah. Mudah untuk melakukan amalan-amalan dalam Islam. Mudah melaksanakan syariat-syariat Islam. Mudah kita dalam melaksanakan ibadah apapun di dalam Islam. Seperti hari ini kita sedang berpuasa. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, adalah merasa senang, merasa bahagia. Dengan bulan puasa kita menahan daripada haus, dahaga, lapar. Namun hati kita senang, hati kita bangga. Ini tandanya kalau kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi mereka orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang tersiksa. Dengan adanya bulan puasa mereka tersiksa. Dari detik demi detik, menit demi menitnya. Seakan-akan rasa kelaparan yang dia tanggung itu rasanya adalah siksa neraka yang Allah majukan. Itu bagi orang-orang yang munafik. Bagi orang-orang yang beriman, dengan berpuasa dia merasa senang. Dia mudah melaksanakannya. Seakan-akan tidak ada gangguan sedikit pun. Meskipun lapar, haus, dahaga, dia nikmati dengan senikmat-nikmat. Karena dengan dia haus, dengan dia lapar, akan menambah kecintaan, menambah kedekatan dia kepada Allah, kepada Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mudah kita melaksanakan ibadah. Kita membaca Al-Quran pun mudah rasanya. Tidak ada berat sedikit pun dalam diri kita. Kita mau melaksanakan sholat tarawih pun rasanya mudah. Mau melaksanakan sholat sunnah mudah. Melaksanakan itikaf mudah. Melaksanakan sedekah mudah. Membantu orang lain mudah. Semuanya kita merasa mudah. Seakan-akan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak itu rasanya gampang sekali kita lakukan. Kenapa? Karena kita mendapatkan hidayah Allah. Orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah itu adalah orang yang berat untuk melakukan kebaikan. Mau sholat merasa berat. Mau infak merasa berat. Mau zakat berat. Mau sedekah berat. Senyum saja kepada saudaranya itu rasanya berat sekali. Pemirsa yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Orang yang selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah mereka yang selalu mendapatkan kemudahan. Mendapatkan mudah. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu bergetar hatinya manakala dia mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah dia hatinya. Dan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebutkan nama Allah, maka wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambah teballah keimanannya, bertambahlah dia dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah? Dan ciri orang-orang yang mendapatkan hidayah itu selalu mudah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah selalu istiqamah. Orang yang selalu istiqamah adalah tandanya orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ini sebenarnya adalah sesuatu yang terpenting, sesuatu yang terberat di dalam menjalankan sebuah amal, dalam menjalankan sebuah ibadah, dalam rangka kita terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Konsistensi di dalam beramal, apapun aktivitas kita, itu adalah menjadi sesuatu yang terpenting. Maka itulah orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu continue, orang yang terus menerus melakukan kebaikan. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali ayat-ayat ya yang memerintahkan untuk istiqomah. Sangat banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk selalu istiqomah fil amal, dalam beramal, dalam berakidah, dalam mengatakan sebuah kebenaran. Dalam hadis pun Rasulullah SAW menegaskan sangat jelas sekali manfaat daripada orang-orang yang istiqomah di dalam beramal. Mereka orang-orang istiqomah dalam beramal sampai dengan akhir daripada kehidupannya adalah mereka yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan malaikat katakan alla takhafu wa la tahzanu, enggak usah takut lagi. Wa la tahzan, dan janganlah bersedih hati. Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat memberikan kabar gembira kepada kita atas balasan yang diberikan kepada orang-orang yang istiqamah di dalam beramal tadi, berupa jannah yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, orang yang istiqamah itu juga akan menaikkan derajat tinggi, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tanda daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang suka senantiasa ya mendengar masukan, senang mendapatkan kritikan, atau suka mendengarkan pengajian ya atau kajian ataupun hal-hal yang lain yang positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una qaula fayattabi'u ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul muhtadun." Orang-orang yang suka mendengarkan al-qaul, ucapan, masukan, kritikan, nasihat, mauidhah, ceramah, pengajian. Kemudian dia mengikuti daripada ucapan itu. Dia ikuti ucapan itu. Dia praktekkan, dia amalkan dalam kehidupan sehari. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, walaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kemudahan. Kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu istiqomah dan kita selalu mengikuti, mendengarkan masukan, nasihat, mauidhah, dan itu semuanya adalah ciri-ciri orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim astaghfirukum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.